Jadi sebagaimana tadi sudah dijelaskan dengan lebar ya. Yang pertama bahwa kembali lagi saya ulangi, mulai tanggal 17 kemarin itu pemerintah Kabupaten Meranti sudah menetapkan bahwa Meranti dalam keadaan siaga darurat COVID-19. Untuk menindaklanjuti itu, pemerintah juga sudah membentuk gugus tugas. Gugus tugas ini fungsinya adalah untuk menindaklanjuti sekiranya ada masyarakat kita yang terindikasi suspek coronavirus. Untuk itu protokolnya sudah kita tetapkan ya, bagi masyarakat yang terdekat dengan fasilitas kesehatan atau puskesmas terdekat dapat segera untuk melapor atau berobat ke puskesmas terdekat. Apabila nanti gejalanya itu dianggap sudah bisa dikategorikan terpapar oleh corona, itu puskesmas yang bersangkutan harus segera mengisolasi. Artinya tuh ini orang dalam pengawasan. Kalau dia masih dalam pengawasan, dia boleh pulang ke rumah. Artinya itu mungkin belum terindikasi dia ini suspek. Tetapi kalau sudah terindikasi suspek, dia masuk orang dalam pengawasan. Orang dalam pengawasan ini dia harus diisolasi di puskesmas terdekat. Kemudian apabila puskesmas terdekat tidak bisa menangani yang bersangkutan, maka akan segera dirujuk ke RSUD Meranti yang ada di Selapanjang. Kemudian kalau RSUD tidak mampu lagi mungkin menanganinya, maka akan kita rujuk ke Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad di Pekanbaru atau yang terdekat itu, sesuai dengan itu. Iya Pak, kabarnya Arifin Ahmad full bed Pak sekarang Pak, sehingga beberapa pasien kita tidak bisa dirujuk ke sana Pak. Kalau full bed, saya pikir provinsi pasti punya kebijakan, karena berdasarkan rapat kami dengan Pak Gubernur, itu selain Arifin Ahmad, semua rumah sakit swasta yang besar-besar di Pekanbaru juga sudah diwajibkan untuk menyiapkan ruang-ruang isolasi. Dan andai kata pun mungkin penuh juga, kita sudah menyiapkan satu kebijakan untuk membangun rumah sakit lapangan. Bagaimana tadi saya sudah sampaikan, kita juga sudah menyiapkan skenario kalau itu terjadi, kita akan membangun rumah sakit lapangan di halaman RSUD Meranti. Itu pun kapasitasnya paling juga mampu hanya sekitar 30-an tempat tidur yang untuk isolasi. Dok, pembiayaan terhadap ini gimana Pak? Itu semuanya ditanggung APBD. Ya. APBD Meranti, kalau nanti tak mampu, kita minta bantu ke provinsi atau ke pusat. Izin Pak, kalau untuk persiapan anggaran Kita sudah siapkan. kalau angkanya Pak? Jadi untuk rumah sakit lapangan itu sudah kita hitung dibutuhkan sekitar 5,2 miliar. Nah, 5,2 miliar dengan asumsi kita menyiapkan 50 ruang isolasi yang terdiri dari 20 ruang isolasi, 6 di RSUD dan 14 di 7 puskesmas yang ada di Meranti. Kemudian ditambah lagi untuk 30 ruang isolasi yang akan kita bangun di rumah sakit lapangan yang saya sampaikan tadi. Dengan perhitungan satu orang itu membutuhkan biaya 10 juta selama 14 hari. Selama dia dirawat 14 hari, 10 juta. Kemudian kalau dia 14 hari berarti kan 10 juta per 14 hari dikali dengan 50. Kemudian saya lupa lagi ya. Tapi sekitar 5 miliar. 5,2 miliar itu kan diambil dari dana mana? Kita kan udah menetapkan APBD. Ya, jadi itu ada di APBD kita ada. Jadi APBD kita itu kan dari dana tidak tersangka dan dana memang penanganan penyakit-penyakit menular. Itu untuk penanganannya langsung Pak. Kalau untuk sosialisasinya? Untuk sosialisasinya saya tak perlu uang lah. Seperti ini kan tidak perlu uang. Ini kan sudah ada bagian umum, menyiapkan tempat, konsumsi, obat nama juga sudah ada. Dana-dana itu kan sudah disiapkan di dalam rutin mereka. Kenapa harus ada dana khusus? Untuk penanganan pelabuhan Pak? Pelabuhan kita kan sudah memasang thermoscanner ya, untuk memantau semua orang yang masuk ke pelabuhan, khususnya di Sungai Harapan. Kemudian untuk masyarakat yang barangkali masuk di luar pelabuhan resmi seperti di Tanjung Harapan, kita minta ini mengaktifkan kepala desa RW RT untuk memantau melalui keluarga masing-masing, dan nanti itu akan masuk dalam orang yang dalam pengawasan, dan itu nanti akan dikunjungi setiap hari oleh petugas puskesmas selama 14 hari untuk memastikan mereka ini tidak terpapar oleh virus corona. Ini kan di Malaysia kan Indonesia. Jadi mungkin ada kemungkinan masyarakat di sini pulang itu kembali dan sudah terlanjur ke sini, apa upaya kita, karena juga nggak mungkin kan jadi mereka pulang. Seperti itu
pola kita sehingga daerah kita tetap aman gitu. Jadi untuk pelayaran ke Malaysia itu kita masih membolehkan jalan ya, paling lama hari Jumat besok terakhir. Karena informasi dari Malaysia bahwa ada sekitar 300-an masyarakat kita sekarang itu masih mau pulang sudah daftar di Pelabuhan Batu Mahar. Nah itu sampai Jumat akan kita angkut semua. Kemudian untuk yang kita khawatirkan ini yang masuk lewat Tanjung atau Batam atau Dumai atau Bengkalis. Ini di Nah, itu yang kita tadi kita mengaktifkan sel-sel pemerintahan kita, struktur kita di bawah kepala desa, RW, RT untuk memantau melalui keluarga masing-masing di seluruh desa yang ada nanti. Pak Bu, 300-an tadi Pak Bu, Malaysia itu sudah belum Pak? Nah, itu kita tak dapat data detail ya, kita hanya dapat informasi dari pihak pelayanannya. Apa himbauan kita kepada TKI? Ya kalau mereka pulang itu kita terima, karena kalau tak kita terima pun nanti kalau terjadi kasus luar biasa di Malaysia kita juga harus evakuasi. Dan juga warga negara Indonesia gitu ya harus kita. Kalau skenario rumah sakit abang ini sudah ada. Kalau sekarang kan ada rumah sakit. Tak ada, kita suspek itu belum ada ya. Baru orang dalam pengawasan. Ya, orang yang kita awasi apakah dia ini suspek atau bukan. Ya, sampai hari ini belum ada suspek. Pak Bu, kabarnya kita ada mau merujuk ke rumah sakit rujukan di Baroto yang Di Dumai. tapi penuh. Dan itu Bukan. Jadi itu salah. Makanya saya minta informasi satu pintu ya. Yang sudah kita rujuk itu satu pasien yang berasal dari Dukun. Ya, yang juga baru balik dari Malaysia. Sampai hari ini masih masuk dalam 100 orang dalam pengawasan. Hari ini kabarnya dirujuk ke Dumai. Bukan. Jadi gini, jadi ada satu pasien kita Lantaian. yang juga dari Pelantai baru balik umroh dari Malaysia. Kemudian sekarang juga statusnya masih orang dalam pengawasan rumah sakit kita, tetapi yang bersangkutan kemarin minta dipindahkan ke Dumai. Nah, mungkin alasannya mungkin keluarganya banyak di Dumai, tapi sekarang sudah kembali lagi ke rumah sakit kita gitu. udah balik lagi. Sudah balik lagi. Dari Dumai Pak. Bukan, tak jadi ke Dumai. Oh, jadi ke Dumai. Tapi tak diisolasi Pak.